Salam berjumpa kembali melalui media ini Bicara Palitana. Bagaimana kabar di minggu terakhir pada bulan Januari tahun 2021? Kita bersyukur boleh ditibakan Tuhan di minggu ini dengan segala keadaan dan keberadaan kita. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai ke 28. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus berkarya sehingga seluruh perjalanan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur boleh ditibakan lagi di minggu terakhir di bulan pertama di tahun ini. Semua karena berkat tuntunan kasih Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan hidup kami. Melalui media ini kami akan duduk bersama lagi merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus ya Tuhan, bersabdalah karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, sabda Tuhan berkata demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea." Amin, firman Tuhan. Perkataannya penuh kuasa, itu tema perenungan kita pada hari ini. Perkataannya penuh kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan tema kita hari ini dengan baik, maka bahasa tema ini diambil dan dibahasakan dari ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-27 dari perikop bacaan kita tadi. Ayat 22 berkata, ia menunjuk kepada Yesus, maksudnya mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Itu bunyi ayat 22, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu bahasa Yesus. Lalu ayat 27 berkata, ia berkata-kata dengan kuasa. Tuh, jadi kalimat tema kita yang mengatakan perkataannya menunjuk kepada Yesus penuh kuasa diambil dari ayat yang ke-22. Ia berkata-kata penuh kuasa tidak seperti ahli Taurat, dan ia berkata seperti penuh kuasa dalam ayat yang ke-27. Nah, menariknya bahwa kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-21 dikatakan di situ Yesus pada hari Sabat. Perhatikan ya, Yesus pada hari Sabat, hari istirahat, hari perhentian, hari ke-7 di mana Tuhan mengatakan hari yang kukuduskan bagimu, dikhususkan bagi kita masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Perhatikan bagian itu ya, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Jika bagi kita umat-umat percaya pada saat ini, jika hari Sabat tiba, apa agenda kita? Agenda Yesus jelas, masuk ke rumah ibadat dimanapun dia ada. Dan kebetulan dalam bacaan kita di sebuah tempat namanya Kapernaum, dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat dan mengajar. Kalau hari Sabat tiba, hari perhentian tiba, hari istirahat tiba, apa agenda kita yang kita kerjakan? Pasti masing-masing kita punya rencana, atau hari ini tanggal merah, hari ini hari libur. Liburan di mana ya? Mau acara agenda di mana ya? Adakah acara dan lain-lain dan seterusnya? Hari Sabat atau hari Minggu atau hari perhentian, biasanya kalau dulu di Kolonodale, saya mengingat umumnya di hari Minggu itu kalau setelah ibadah ada acara kapurung. Saya tidak tahu apakah minggu hari ini akan ada agenda kapurung yang orang di Palopo bilang Pogalu. Kebetulan saya lagi di Kolonodale, apakah akan ada agenda kapurung hari ini? Nantilah kita tahu, cari tahu. Orang-orang di perusahaan mungkin menggunakan hari Minggu itu sebagai hari kesempatan untuk mendapatkan lagi SPL, surat perintah lembur. Dan bagi para pekerja khusus yang seminggu betul-betul erat bekerja dengan segala kekuatan tenaga yang dikerahkan, mungkin hari Minggu itu adalah hari tidur. Mungkin bagi sebagian orang hari Minggu itu adalah agenda untuk bersih-bersih, mencuci, dan seterusnya. Mungkin ada yang menggunakannya sebagai arena menyalurkan hobi, mungkin lintas alam,
atau pergi melakukan olahraga dan seterusnya. Itu agenda-agenda di tanggal-tanggal tertentu di hari Minggu, dan salah satunya dalam setiap pekan yang menjadi hari Minggu semacam ketetapan sepanjang dunia ini berjalan adalah hari Minggu, hari Sabat itu, hari istirahat itu. Nah, kalau hari Sabat tiba, itu tadi, Yesus punya agenda ke rumah ibadat dan mengajar. Kalau kita kemana? Ke rumah tetangga, ke rumah sahabat, ke rumah kekasih, ke rumah keluarga. Dan apa yang dilakukan di rumah keluarga? Mungkin kumpul dan seterusnya. Masing-masing kita punya kegiatan dan agenda di masing-masing hari libur itu. Tapi jangan salah, ada banyak kelompok yang menggunakan hari Minggunya, hari liburnya, hari istirahatnya dengan masing-masing agenda. Ada kelompok yang menggunakan hari Minggu atau hari Sabat untuk pergi ke tempat di mana 2 atau 3 orang berkumpul, dan berkumpulnya dengan memegang bulu-bulu ayam. Biasanya di situ juga ada 2 atau 3 lembar uang 50 atau uang 100. Konon katanya itu sering terjadi, yang orang tua katakan ada orang pergi mak gereja di hari Minggu, tapi ada juga orang yang pergi mak Minggu di total lah. Nah, di mananya kita menyusun agenda hari Sabat atau hari Minggu atau hari istirahat itu, masing-masing kita punya agenda masing-masing. Tapi perhatikan, Yesus justru menggunakan kesempatan Sabat itu di rumah ibadat dan mengajar. Sangat mungkin kita juga menggunakan kesempatan Sabat itu untuk masuk di rumah ibadat, tapi mungkin kita tidak mengajar di rumah ibadat. Mungkin saja kita belajar, mungkin saja kita diajar di rumah ibadat. Toh tidak harus selalu kita mengajar. Asal mungkin kita tidak mengajar, tapi kita belajar dan kita diajar, tapi jangan kurang ajar misalnya, atau jangan suka menghajar di rumah ibadat. Kan tidak bisa dipungkiri toh, ada toh itu orang bukannya belajar kebenaran di rumah ibadat atau di tempat-tempat kebaktian, tapi menghajar hidup orang lain dengan bergosip dan kawan-kawannya. Jadi gunakanlah kesempatan untuk masuk rumah ibadat dengan baik pada hari-hari tertentu, mengajar dan seterusnya. Bukannya belajar mungkin, tapi bersikap dan berwatak kurang ajar pada sesama anggota jemaat misalnya. Nah, apa yang diajarkan Kristus di rumah ibadat ketika dia masuk di rumah ibadat pada hari Sabat itu? Jika kita memperhatikan ayat berikutnya dari ayat 23, maka kita tahu bahwa secara prinsip Kristus hadir dan mengajarkan tentang bagaimana melepaskan orang dari kebinasaan dan menghancurkan kuasa kegelapan. Itu 2 hal yang menjadi poin pengajaran dan kehadiran Yesus di rumah ibadat: menghancurkan kuasa kegelapan dan membawa orang keluar dari kebinasaan yang kemudian ada dalam kehidupan. Ayat 23 mengatakan ada orang yang kerasukan roh jahat dan orang itu berteriak. Jadi bayangkan ya, di rumah ibadat pun ada orang yang kerasukan roh jahat. Di rumah ibadat loh dalam bacaan kita. Jadi jangan merasa bahwa di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat keramat di sana ada setannya. Jangan. Di rumah ibadat dalam bacaan kita ada orang kerasukan roh jahat. Saya tidak mengatakan bahwa gereja itu juga menjadi sarang roh jahat. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi jangan salah, roh-roh yang kemudian menjahati orang pun bisa kemudian lahir dari sebuah persekongkolan jahat dalam sebuah persekutuan. Tidak jarang itu ada mungkin antara penatua A, pendeta B, lalu kemudian melakukan persekongkolan yang tidak baik untuk menyusun sebuah strategi pelayanan yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat atau tidak terlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan salah, itu pekerjaan roh jahat di rumah ibadat. Jadi kuasa roh jahat itu tidak hanya di tempat-tempat yang kita katakan menjadi tempat penumpukan kejahatan. Jangan salah, di tempat-tempat yang dianggap bahwa tempat ibadat pun ternyata roh jahat juga bisa bekerja di sana kan? Bacaan kita menunjukkan itu. Itu menjadi sebuah catatan yang menarik, dan semoga menjadi sebuah perenungan bahwa di seluruh lini kehidupan kita jangan pernah merasa terbebas dari ancaman kuasa roh jahat, roh kegelapan itu. Tidak, di mana-mana dia bisa ada. Tapi menariknya bahwa ketika ada orang kerasukan roh jahat itu berteriak, mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak membinasakan kami." Itu kata roh jahat dalam diri orang itu. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ternyata sifat karakter prinsip dari roh jahat adalah tidak senang dengan kebenaran, hidup bersama dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang selalu sebenarnya sedikit-sedikit ngambek dan kemudian sedikit-sedikit membenci dan mencaci maki kebenaran, tunggu dulu. Jangan-jangan sebenarnya mereka adalah pribadi-pribadi yang lagi tidak menginginkan kebenaran dan gelisah, resah, takut dengan kebenaran sehingga berusaha untuk melenyapkan kebenaran itu. Ayo, saudara-saudara ada di mana? Berusaha untuk melenyapkan dan membuang kebenaran, atau justru berusaha untuk menerima dan memakai kebenaran itu? Karena sebenarnya ukuran paling baik untuk mengatakan
bahwa kita tidak dikuasai roh jahat adalah ketika kebenaran itu dipertontonkan, kebenaran itu diajarkan, kebenaran itu dinasehati, kita menerimanya dengan lapang dada, bukan justru menyerang balik atau berusaha untuk membela diri dan seterusnya di hadapan kebenaran. Dalam bacaan kita, karakter itu muncul ketika kebenaran Sang Maha Benar itu hadir di rumah ibadat. Mereka takut menuju kepada kebinasaan. Mereka mengatakan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bayangkan itu, roh jahat tahu itu bahwa Kristus yang kudus dari Allah. Menarik untuk merenungkannya, kehadiran Yesus menjadi ancaman dari eksistensi yang namanya kuasa kegelapan pada manusia. Dari sisi ini saja kita bisa mengerti apa yang tema kita katakan, perkataannya penuh kuasa. Yesus belum bicara saja, saudara-saudara, dalam bacaan kita, baru saja hadir dan ada di tengah-tengah hidup, ternyata sudah penuh kuasa. Apalagi jika berbicara dan bertindak, itu menjadi sebuah hal yang penting ya, bahwa Yesus saja baru hadir, belum bicara dan bertindak, tapi kehadirannya justru sudah penuh kuasa. Membuat kuasa kegelapan itu pontang-panting dan tidak tahu, malah menggugat untuk kemudian menghindar dari kebenaran itu. Jika penuh kuasa, kita mengertilah bagaimana kehidupan ini berjalan dengan baik. Lalu kalau kehadiran Yesus itu baru hadir tapi sudah penuh kuasa, bagaimana dengan hadirnya kita bagi hidup orang lain? Bagaimana dengan eksistensi kita bagi hidup orang lain? Penuh kuasa kah untuk mempengaruhi hidup orang lain menjadi baik? Atau penuh kuasa untuk berdampak yang tidak baik bagi orang lain? Itu kan pilihannya ada. Bisa dibahasakan sederhana begini, apakah hidup kita bagi orang lain itu penuh kuasa atau penuh rasa, penuh perasaan? Jika penuh kuasa, kita mengertilah bahwa hidup kita seperti layaknya hadirnya Yesus yang justru mengusir kuasa kegelapan dan menjadi perisai bagi kuasa kejahatan datang menghampiri hidup kita. Tapi kehadiran kita dengan penuh rasa, hadir kita kadang-kadang mungkin menjadi penuh rasa curiga bagi orang lain. Hadir kita menjadi penuh rasa muak bagi orang lain, penuh rasa marah bagi orang lain, penuh rasa dendam bagi orang lain, penuh rasa benci, bahkan penuh rasa imut, ingin muntah melihat kehadiran kita. Di mana posisi kita? Apakah hadiran kita penuh kuasa atau penuh rasa? Rasa yang saya maksud tadi itu rasa marah bagi orang, rasa curiga bagi orang, rasa muak, mual, benci, dendam, dan seterusnya. Apa arti kehadiran kita penuh kuasa atau penuh rasa benci dan seterusnya? Tentu kita semua berharap dan berdoa hadirnya kita itu menjadi hadir yang bermakna. Hadirnya kita itu menjadi hadir yang bersahaja. Hadirnya kita itu menjadi hadir yang bersahabat bagi sesama. Bagaimana itu bisa terjadi? Kehadiran kita bisa menjadi sahabat, bersahaja, berteman bagi orang lain. Kuncinya sebenarnya masih ada di ayat 24, yang kudus dari Allah. Jadi mengapa kehadiran Yesus penuh kuasa, bicaranya penuh kuasa, tindakannya penuh kuasa? Jawabannya sebenarnya di situ, yang kudus dari Allah. Apa yang membuat perkataan hadir dan tindakan Yesus itu penuh kuasa, yang kudus dari Allah. Tidak ada pilihan lain. Yang menjadikan hadir Yesus perkataannya penuh kuasa, yang kudus dari Allah. Hadir Yesus penuh kuasa dan pengaruh. Kalau kita memperhatikan teks bacaan kita, bukan karena dia sudah bagi-bagi uang, tidak ada itu. Bukan karena dia sudah bagi materi atau sembako, lalu hadirnya berdampak dan penuh kuasa. Bukan. Kan sudah menjadi rahasia umum toh. Siapa pemilik modal, siapa pemegang modal, punya banyak, maka dia yang menjadi orang terpandang, berpengaruh, berkuasa, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang menjadi raja-raja kecil di persekutuan-persekutuan kita. Nah, Alkitab, firman Tuhan mengajar kita hari ini, hadirnya Tuhan, perkataannya kita, hadirnya kita penuh kuasa. Secara khusus dalam Kristus, bacaan kita mengatakan, jauh sebelum dia memberikan dan membagikan apapun bagi si A, si B, dan lain sebagainya, hadirnya, kata-katanya Tuhan itu sudah penuh kuasa bagi kehidupan manusia. Ini penting. Hadirnya itu bukanlah membagikan sesuatu pada saat itu, tapi pada soal bagaimana hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi titik penentu, kunci utama dari hadir perkataan Yesus penuh kuasa, karena dia adalah yang kudus, kados, suci, ditersendirikan dari Allah. Pendek kata, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan yang menjadikan hidup ini, kata-kata ini penuh kuasa. Karena bukan kuasa uang yang menjadi poin kita, tapi kuasa Tuhan. Kalau saudara-saudara bertanya, apa bedanya kuasa uang dengan kuasa Tuhan? Sebenarnya bisa diuraikan panjang.
dan lama kalau kita mau mengkajinya dan merenungkannya secara mendalam apa perbedaan kuasa uang dan kuasa Tuhan. Tapi paling tidak saya mau mengatakan kalimat yang lazim kita dengar. Kuasa uang itu ada uang abang disayang, tidak ada uang abang disayat-sayat, kira-kira begitu. Tapi Tuhan ada uangmu, tidak ada uangmu, Tuhan tetap sayang kita, kan begitu. Tuhan tetap mengasihi kita. Kita saja yang kadang-kadang hidupnya lucu, nyeleneh. Kenapa nyeleneh dan lucu? Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan kita kasih sayang, Tuhan sudah memberkati kita, menopang kita, menolong kita, menyayangi kita, tapi juga kita yang sering abai dan lalai pada kuasanya karena sibuk mengurus apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu kan lucu toh? Tuhan memberikan kita uang, Tuhan memberikan kita berkat. Kita sibuk mengurus berkatnya, lupa mengurus berelasi dengan Tuhan sang pemberi berkat dan uang itu sendiri. Nah, kuasa kita kan, kehidupan kita digerakkan oleh Tuhan, bukan sebenarnya semata-mata digerakkan oleh uang. Tentu hal lain kalau kita mau mengatakan soal bagaimana hidup yang digerakkan oleh uang dan bagaimana hidup yang digerakkan oleh Tuhan. Secara sederhana kita bisa sudah mengerti itu. Tuhan bilang kan begini, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Matius 6 ayat 33 kan? Itu salah satu ayat yang tentu sudah familiar dan kita kenal di mana-mana. Masalah manusia pada masa kini adalah mencari uang dahulu, sibuk mencari dan mendahulukan uang dahulu, baru berelasi dengan Tuhan, atau Tuhan itu menjadi belakangan. Ada orang yang kemudian menceritakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir dia hancur di saat teduhnya. Tidak pernah lagi bersaat teduh dan hancur-hancuran dalam membaca Alkitab. Karena apa? Alasannya karena mungkin saja tertekan oleh berbagai situasi yang sudah semakin tidak terkendali karena COVID, atau karena memang malas, atau karena memang kesibukan dan seterusnya. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika orientasi kehidupan kita ini sudah pada sesuatu yang sifatnya material, percayalah Tuhan itu menjadi abai dan diabaikan. Kita yang abai, bukan Tuhan yang abai. Itu tadi, kita mengabaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah abai. Dia terus mengejar kita dengan rohnya. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita dalam kuasanya untuk kemudian mengatakan, hei anakku, pulanglah apapun keadaanmu. Itu tadi, Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah. Tapi manusia pada masa sekarang mencari uang dahulu baru mau berelasi dengan Tuhan, atau Tuhan itu belakangan. Percayalah, saudara-saudara, uang itu punya candu. Uang itu punya candu yang membuat kita terus merasa ketagihan untuk semakin sibuk dengan uang dan lupa dengan Tuhan. Itu sangat mungkin terjadi. Uang itu punya candu yang bisa membuat kita ketagihan dan ada dalam perangkap candunya, perangkap saat itunya, lalu kemudian membuat kita terus-menerus ketagihan untuk semakin sibuk dengan uang kita dan semakin lupa dengan Tuhan kita. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita merasa di uanglah semua segala-galanya ada. Kan begitu, hukum ekonomi jelas, siapa pemilik modal, dialah yang punya kuasa dan punya segalanya. Tapi benarkah demikian? Tidak mungkin orang yang kerasukan roh jahat dalam bacaan kita tadi tidak berusaha untuk menggunakan segala daya, upaya yang ada padanya, termasuk uangnya untuk berobat. Tapi bisakah uangnya melepaskannya dari kuasa kegelapan? Kan tidak. Tapi apa yang melepaskannya dari kuasa kegelapan? Kan kata-kata Yesus, perkataan Yesus di ayat 25, diam, keluarlah daripadanya, maka selesai semua perkara. Bayangkan itu. Kuasa uangnya tentu dia sudah upayakan, macam-macam dan seterusnya. Tapi kuasa uangnya tidak mampu untuk menyelamatkannya dari kerasukannya, roh jahat. Tapi kata-kata Yesus, kata-kata Tuhan yang mampu melepaskan dari penderitaan, dari kuasa dan perbudakan roh jahat. Karena kata Tuhan penuh kuasa, karena kudus dari Allah. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa perkataan Yesus memang meruntuhkan dan merubuhkan segala kuasa yang ada. Itulah sebenarnya kita harus selalu mengakhiri segala permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena dalam nama itulah ada kuasa, ada power untuk kemudian meruntuhkan, merubuhkan segala bentuk pergumulan kita, segala bentuk ketakutan kita, segala bentuk kekhawatiran kita dalam namanya. Dalam kata-kata dan dalam dirinya lah segala sesuatu itu bisa kita ubah dan minta kepada Tuhan. Karena tak ada kuasa apapun yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Bayangkan dalam bacaan kita tadi, kuasa roh kegelapan saja hancur di kata-kata Yesus. Tak mampu berdiri dan merasa terancam oleh kehadiran Yesus. Apakah lagi kalau misalnya kita selalu mengandalkan kata-kata Dia, katanya Tuhan, firman-Nya Tuhan, dan diri Tuhan. Kristus itu yang menjadi perisai kehidupan kita. Saya pikir dan saya yakin
saudara-saudara hidup dengan penuh kuasa, dan kata-kata saudara akan penuh kuasa karena saudara-saudara hidup dalam kekudusannya yang senantiasa Dia serahkan bagi kita dan Dia ingatkan. Kan begitu banyak peristiwa, bukan baru sekali dua kali, demi ambisi kuasa misalnya, berkuasa dan kekuasaan. Ada begitu banyak orang yang menggadaikan kebenaran dan kekudusan di hadapan Tuhan. Hasilnya mungkin memang ia sempat berkuasa, tapi ujungnya adalah memang selalu ada rasa penyesalan dan putus asa. Itu sering ada kan. Banyak masa berusaha untuk membungkam dan membuang kebenaran, lalu memperoleh kuasa dan kekuasaan, tapi berakhir pada hidup berana dan bernanah. Kan kasihan. Tanpa menjadikan hidup ini diserahkan pada kuasanya, percayalah semuanya akan berujung pada keputusasaan yang tidak ada hentinya. Perkataannya yang penuh kuasa karena Dialah yang kudus dari Allah, mestinya juga menjadi sebuah inspirasi hebat bahwa hadir saya, kata-kata saya bisa menjadi kuasa power mengubah hidup orang lain, menghindarkan orang lain dari kebinasaan, dan menjadi ancaman bagi kehadiran roh jahat. Ketika saya selalu tahu saya adalah pribadi yang telah ditebus dalam darah Kristus, maka saya senantiasa hidup dalam kekudusan. Kekudusan itulah yang menjadikan hidup kita dan hidupnya penuh kuasa bagi orang lain, membangun dan memuliakan Dia sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabda-Mu. Tuhan dimuliakan. Kata-kata-Mu penuh kuasa, kehidupan karena Engkau yang kudus dari Allah, dan juga telah datang menghampiri hidup kami, menjadikan kami anak-anak tebusan-Mu untuk juga menjadi penuh kuasa bagi hidup orang lain. Tolong kami Tuhan, hidup senantiasa dalam kebenaran kehendak kasih-Mu yang senantiasa Engkau ajarkan melalui pengajaran-pengajaran gereja. Berkati seluruh pendengar, pemirsa Bisara Palitanah hari ini dalam masing-masing hidup mereka. Jika ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Jika ada yang susah, mohon Tuhan hiburkan. Tolong perjalanan hidup kami secara khusus untuk memasuki perjuangan di bulan kedua di tahun ini yang terus-menerus kami masih ada dalam proses berharap dan berdoa pemutusan mata rantai virus corona. Kami percaya ada tangan Tuhan yang berkuasa di balik seluruh pengalaman perjalanan hidup kami sampai hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.